Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Incap, channel yang membahas seputar informasi kepegawaian. Nah, jadi kali ini kembali akan kami share terkait aplikasi e-kinerja BKN, tepatnya itu di angka kredit. Nah, karena di tahun 2023 ini kita kembali disibukkan dengan pengusulan angka kredit yang dilakukan semua di aplikasi e-kinerja BKN. Nah, jadi kali ini akan kami bahas terkait angka kredit yang diperoleh dari peningkatan pendidikan. Nah, di mana sesuai peraturan BKN itu untuk pejabat fungsional yang mengalami peningkatan pendidikan itu bisa dinilaikan angka kreditnya sebesar 25% dari akumulasi AK untuk kenaikan pangkat. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan itu di template PAK-nya sendiri setelah itu kemarin semingguan maintenance, di situ ada perubahan template sebenarnya dari yang awalnya itu tidak ada untuk AK peningkatan pendidikan ini. Nah, setelah maintenance selesai, itu ada pembaruan template di mana di sini sudah ada variabel untuk angka kredit pendidikan. Nah, ini di sini sudah ada variabel AK pendidikan lama, AK pendidikan baru, dan AK pendidikan jumlah. Nah, jadi nantinya ini kita sebagai pejabat fungsional yang mengalami peningkatan pendidikan itu bisa mengklaim. Jadi kalau misalnya peningkatan pendidikan kita itu misalnya dari S1 ke S2 dan ini pendidikan S2 belum pernah kita klaim sama sekali, angka kreditnya itu bisa kita klaim. Jadi sebelum menambahkan PAK konversi 2023 di aplikasi kinerja, itu kalau misalnya kita mau klaim ini AK pendidikan, itu dulu yang kita klaim. Karena saya yakin semua pejabat fungsional akan mengetahui kalau misalnya saya ini ada peningkatan pendidikan. Jadi kalau misalnya pengusulannya di CSN itu ada yang namanya PG, pencantuman gelar, dan ada juga istilahnya PI, penyusunan ijazah. Jadi kalau misalnya teman-teman itu pernah mengalami hal tersebut, yang pastinya itu pendidikannya kalau sejalan dengan jabatan sekarang itu bisa diklaim untuk angka kreditnya. Nah, jadi caranya mengklaim itu Bapak Ibu nanti bisa ke BKPSDM. Nah, jadi nanti itu di sini ada yang namanya riwayat angka kredit. Nah, jadi di sini bisa kita tambahkan untuk ini pendidikan PAK atau angka kredit pendidikan. Nah, jadi yang bisa akses ini hanyalah admin instansi atau admin CASN di instansi Bapak Ibu. Jadi silahkan berkonsultasi dengan admin CASN di instansi Bapak Ibu. Jadi itu biasanya ada di BKPSDM. Nah, jadi langkahnya kalau misalnya kita mau klaim angka kredit pendidikan, nanti ini angka pendidikan dulu yang kita remajakan atau kita tambahkan di riwayat angka kredit sebelum kita menambah PAK konversi 2023. Misalkan kita mau klaim angka pendidikan di 2023. Karena untuk angka pendidikan itu hanya satu kali bisa kita klaim, untuk satu kali juga periode kenaikan pangkat. Nah, jadi di sini saya
praktekkan itu bagaimana caranya menambah angka kredit. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu sudah PG atau penyesuaian ijazah, otomatis nanti di sini dia akan muncul untuk pendidikan atau peningkatan pendidikannya. Nah, jadi di sini kita sisa menekan di sini untuk memilih pendidikan. Nah, ini dia muncul. Jadi di sini akan tampil keterangan riwayat pendidikan yang tampil dan dapat diajukan adalah riwayat dengan tahun lulus mulai dari 2022 ke atas, seperti itu. Nah, jadi ini bisa kita klaim. Jadi ini kita sebagai admin CASN, jadi ini kita bisa pilih, kemudian nanti kita bisa simpan. Nah, karena ini merupakan contoh saja, jadi ini tidak saya simpan dulu. Karena biasanya kalau di instansi kami itu, untuk mengklaim angka kredit itu kami buatkan dulu semacam rekomendasi dari BKD untuk dapat dinilaikan pendidikan seperti ini. Jadi nanti itu akan diupload, kalau misalnya nanti ini kan dia akan ada dokumen pendukung. Nah, seperti ini. Jadi nanti di sini akan kita upload dokumen PAK-nya atau surat PG atau sertifikat ini UPKP. Nah, nanti juga di sini itu kita akan diminta untuk memasukkan nomor SK dan tanggal SK-nya. Bisa kita dapatkan kalau misalnya contohnya di instansi kami itu, ini kami buatkan rekomendasi, jadi nanti untuk nomor di sini itu merupakan nomor dari rekomendasi penilaian akap pendidikan tadi, kemudian di sini tanggal penetapannya tanggal berapa. Nah, nanti di sini untuk dokumen pendukungnya itu, itulah rekomendasi yang kami upload di sini. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita sebagai admin instansi sudah menambahkan akap pendidikan di riwayat angka kredit di sini, nanti dia akan muncul di sini di riwayat angka kredit pegawai yang bersangkutan. Nanti dia akan seperti ini. Jadi nanti juga dia sudah dalam bentuk konversi ini untuk akap pendidikannya. Nah, nanti setelah seperti ini, yang bersangkutan, PNS yang bersangkutan itu bisa melakukan sinkronisasi di bagian angka kredit aplikasi kinerja. Setelah kita sinkronisasi di angka kredit di aplikasi kinerja, dia akan muncul seperti ini. Jadi di sini nanti akan muncul sumber AK itu, sumber CASN, terus konversi. Di sini tertulis AK pendidikan. Nah, jadi di sini perolehannya itu ada 25 angka kredit. Karena ini yang bersangkutan akan naik dari 3C ke 3D. Nah, di mana itu untuk AK dari 3C ke 3D itu membutuhkan AK 100. Jadi 25% dikali 100 itu berarti perolehannya itu 25 angka kredit. Nah, setelah kita sinkron dan sudah masuk ini, barulah kita menambahkan PAK 2023. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, di sini sudah saya tambahkan contoh kalau misalnya kita membuat PAK 2023. Nah, dia di sini kita coba unduh preview packnya. Nah, untuk akumulasi angka kredit, nah dia akan tampil seperti ini. Jadi dimulai dari tahun 2022 itu akan muncul di sini itu angka integrasinya sebesar 26,255. Kemudian di tahun 2023 ada angka pendidikan itu sebesar 25 juga. Dan
di 2023, yaitu merupakan konversi dari predikat kinerja, mendapatkan juga 25 angka kredit. Jadi total yang diperoleh adalah 76,255. Seterusnya untuk penetapan angka kreditnya sendiri di sini akan muncul di sini ada angka konversi yaitu 51,255. Ini angka konversinya ini merupakan akumulasi dari angka integrasi ditambah angka konversi dari SKP. Ya, itu jumlahnya 51,255. Nah, di sini juga ada angka yang diperoleh dari peningkatan pendidikan. Nah, itu yang tadi yang baru kita tambahkan di CSN itu 25 angka kredit. Nah, karena untuk kenaikan pangkatnya itu adalah 100. Jadi itu untuk angka pendidikan dinilai sebesar 25% dari angka kenaikan pangkat. Jadi 100 dikali 25% itu dapatnya 25. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu penjelasan tentang bagaimana caranya mengklaim angka pendidikan bagi pejabat fungsional yang mengalami peningkatan pendidikan. Jadi misalnya masih ada pertanyaan, silakan ditinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini, sehingga jika ada video terbaru, maka Bapak Ibu atau teman-teman itu langsung bisa melihatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.